Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan dimulainya pertarungan antara Jinwo melawan para monark untuk melindungi dunia, kini kita akan melihat Jinwo yang berhasil mengalahkan salah satu monark, dan ayah Jinwo juga akan muncul di medan pertempuran sebagai bala bantuan. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Setelah 30 menit berlalu semenjak pertarungan dimulai, para hunter assassin elite dari Fiend Guild sudah diperintahkan untuk menyebar ke semua bangunan di wilayah pertempuran. Jadi begitu mereka diberi isyarat, maka mereka akan langsung menghujani musuh dengan panah api seperti badai yang besar, agar mereka bisa memberikan dampak yang parah kepada musuh. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini mereka sama sekali tidak bisa menembak, karena musuh yang harus mereka hadapi sekarang adalah monster berbahaya, yang bahkan tidak sanggup dilawan oleh Thomas Andre sang hunter level nasional. Hingga sampailah ketika Lim Taeju baru saja bersiap untuk ikut campur dalam pertarungan, tidak peduli apapun yang akan terjadi nantinya. Pada saat itulah, Sung Ilwan ayah Jinwo telah muncul dan memegang pundak Lim Taeju sembari berkata, "Kalian hanya perlu diam di sini saja." Lim Taeju yang kaget, sontak ia langsung mengeluarkan senjata panahnya untuk menyerang Sung Ilwan, sembari menanyakan padanya, "Siapa kau?" Sementara di saat yang sama di sisi Bae Kyun-ho dan para hunter lain yang ditugaskan untuk penyerangan dan pengevakuasian. Sampai sejauh ini masih tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa ikut bertarung, dan mereka hanya bisa menunggu hingga Jinwo menyelesaikan semuanya. Jadi setelah Jinwo berhasil melancarkan tebasannya kepada Querisha sang Plagues Monarch, di sini terlihat Querisha yang masih bisa memulihkan lukanya, dan ia langsung bersiap untuk membalas Jinwo dengan melancarkan serangan beracun. Namun berhubung racun takkan mempan terhadap Jinwo yang memiliki kemampuan untuk menetralkan segala macam racun. Sontak hal itu telah membuat Querisha jadi sangat kesal, hingga ia pun berniat untuk menyerang Jinwo dengan serangan fisik sembari berkata, "Dasar bajingan, aku pasti akan merobek-robek tubuhmu." Menyadari pergerakan Querisha, dengan cepat Jinwo segera menggunakan Ruler's Authority untuk mencengkram tubuh Querisha, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan melompat ke atas Querisha untuk menghabisinya dengan skill Mutilation, hingga membuat Querisha tidak bisa berkutik saat terkena tebasan bertubi-tubi dari Jinwo. Di dalam benaknya Querisha kemudian bergumam, "Jadi inikah rasanya kematian, di mana kegelapan telah menemui kami yang diciptakan dari kegelapan? Sungguh kegelapan yang menggila." Bertepatan dengan jiwa dan raga Querisha yang lenyap dari dunia ini, kini muncul pesan dari sistem yang memberitahukan bahwa Jinwo telah berhasil mengalahkan Querisha sang Monarch of Plagues, dan level Jinwo juga telah meningkat. Sementara di sisi Frost Monarch yang terkejut melihat kejadian itu, kemudian ia berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Seharusnya dia belum bisa menggunakan kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya. Jadi apakah kita lagi-lagi akan merasakannya kembali, yaitu rasa takut kepada salah satu monark terkuat yang menguasai dunia ini?" Rakan yang mendengarnya kemudian menjawab, "Jangan takut padanya, karena dia pasti sudah kelelahan." Lalu sembari Rakan yang mencekik leher Beru dengan begitu mudahnya, Rakan pun kembali berkata kepada Frost Monarch. Melihat dia yang bergantung pada prajurit bayangan, tentunya itu telah membuktikan bahwa kekuatan Shadow Monarch masih belum sempurna. Dan bagi monark yang belum sempurna, tentu tidak bisa menghalangi monark yang asli. Saat melihat Beru yang tidak bisa berkutik dan keberadaannya semakin memudar dalam cengkraman Rakan, sontak hal itu telah membuat Jinwo jadi sangat panik, hingga ia segera membatalkan summonnya dan memerintahkan Beru untuk kembali padanya. Namun betapa terkejutnya Jinwo, ternyata sistem malah memberitahukan bahwa Jinwo tidak dapat menarik kembali target yang diminta. Jadi Jinwo pun segera bertindak untuk menyelamatkan Beru, yang membuat Rakan terpaksa melepaskan mangsanya. Sementara, ketika Jinwo bergumam, "Aku berhasil mencegah hilangnya Beru, tapi kekuatannya sampai terkuras habis begini." Di lain sisi terlihat Frost Monarch yang mulai melepaskan kekuatan penuhnya, sembari berkata, "Ternyata King of Beasts memang benar. Manusia, sepertinya kau terlalu percaya diri pada kekuatan yang kau miliki, yang sebenarnya tidak memiliki pemilik. Jadi walaupun kau bisa menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikan boneka seperti mereka, nyatanya kami hanya perlu memutuskan benangnya agar kau tidak bisa menggunakan mereka lagi. Akan kukurung boneka-boneka ini di dalam autoritiku, lalu membuat mereka merasakan pemulihan dan kebangkitan terus-menerus. Dengan begitu, maka prajurit bayanganmu ini hanya akan menjadi parasit yang memakan habis energi sihirmu." Kemudian setelah Frost Monarch bertanya kepada Jinwo, "Sekarang apa lagi yang akan kau lakukan manusia?" Saat itu Frost Monarch langsung saja mengayunkan tombak trisulanya untuk menyerang Jinwo, hingga Jinwo pun harus menerima luka di bahu kirinya. Namun ketika Frost Monarch melanjutkan serangannya dengan mengangkat tubuh Jinwo ke udara, lalu membantingnya ke tanah dengan sangat kuat. Sontak Frost Monarch malah dikejutkan dengan Jinwo yang menghilang dari pandangannya, dan tiba-tiba ia sudah berada di samping Frost Monarch untuk melancarkan serangan balasan. Tapi naas, ternyata justru Jinwo lah yang harus terkena hantaman tombak Frost Monarch, hingga membuatnya memuntahkan darah dan terlempar jauh ke belakang.
Setelah terkena serangan itu, Jinwo jadi menyadari kalau musuhnya kali ini jauh lebih cepat dari yang ia duga. Lalu setelah Frost Monarch kembali mengatakan kepada Jinwo, skill stealth-mu itu pasti menghabiskan banyak mana. Kalau begitu aku bisa segera mengakhiri pertarungan ini. Dengan cepat Frost Monarch langsung melesat ke arah Jinwo untuk melancarkan serangan tombak bertubi-tubi. Namun kali ini, Jinwo masih bisa menangkis setiap serangan itu sembari bergumam di dalam benaknya. Aku bisa melihat pergerakannya, pandangan, pernafasan, otot, dan aliran mananya. Kalau saja aku bisa sedikit lebih cepat darinya, maka aku pasti bisa mengalahkan monster ini. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, sesaat setelah Frost Monarch mengatakan apapun yang kau rencanakan, itu tetap tidak akan berguna. Ternyata Frost Monarch juga sudah mempersiapkan sebuah serangan dengan menggunakan 2 tombak untuk menjebak Jinwo yang sudah diprediksi akan bergerak ke titik butanya. Hingga di saat Jinwo jadi lengah karena ia hanya fokus melawan Frost Monarch, pada saat itulah Frost Monarch tersenyum menyeringai, yang menandakan rencananya untuk menjebak Jinwo telah berhasil. Karena di saat yang sama, ternyata rakan Beast Monarch sudah menunggu momen ini untuk menusuk jantung Jinwo dari belakang. Para hunter yang melihat kejadian itu sontak jadi sangat terkejut dan panik, sebab satu-satunya harapan mereka telah jatuh dalam perangkap musuh. Lalu bersamaan dengan rakan yang mengatakan kepada Jinwo, kurasa kau tidak cukup hebat tanpa kecepatan yang kau banggakan. Di sini terlihat Jinwo yang memuntahkan banyak darah, dan wajahnya mulai tampak pucat saat ia bergumam. Mengingat levelku sudah meningkat ke 146, maka menerima serangan seperti ini seharusnya bukanlah masalah besar. Namun ketika Jinwo baru saja akan mencoba untuk melepaskan dirinya dari tangan rakan yang masih menancap di tubuhnya, tiba-tiba Frost Monarch juga langsung menusuk jantung Jinwo dengan dagger, sembari berkata, "Kukembalikan dagger ini padamu, dan rasakanlah tusukan senjatamu sendiri. Sekarang bisakah kau memulihkan diri seperti yang kau lakukan sebelumnya? Kurasa mungkin tidak bisa. Tidak peduli sekuat apapun dirimu, kau bukanlah monark yang sempurna. Apa hanya segini kemampuanmu manusia? Kalau begitu, sayangnya kau takkan bisa menyaksikan momen di mana pasukan kami datang ke dunia ini. Dan ketika itu terjadi, maka hanya akan ada tumpukan mayat manusia, dan darah mereka akan membentuk sungai yang tak berujung. Namun di negara tempat kelahiranmu ini akan mengalami nasib berbeda, karena aku sendirilah yang akan membekukan semua manusia yang ada di sini, dan membuat mereka sengsara dalam rasa sakit yang abadi. Mereka akan hidup dalam keabadian, tapi tidak dapat mati maupun hidup. Karena itu tunjukkanlah kebencian yang tak ada habis-habisnya dengan kematianmu, sebab itu juga akan menjadi sebagian kebahagiaanku." Jinwo yang mendengarnya sontak hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apapun saat es Frost Monarch perlahan mulai membekukan tubuhnya. Di dalam benaknya Jinwo sangat berharap agar tubuh ini masih bisa bertahan sedikit lagi. Namun sayangnya, kini muncul pesan dari sistem bahwa health point Jinwo telah mencapai 0, dan itu menandakan kalau Jinwo sang player telah mati. Tapi berhubung Jinwo masih memiliki Black Heart, dan tubuhnya sekarang berada di bawah kepemilikan Black Heart tersebut. Secara tidak langsung, hal itu juga membuat Jinwo telah memenuhi semua syarat untuk mengaktifkan skill pasif unknown dengan level maksimal. Hingga di saat itu juga, tiba-tiba kesadaran Jinwo seketika berpindah ke lini masa yang terjadi pada 10 tahun yang lalu. Atau dengan kata lain, skill pasif unknown tadi telah membuat Jinwo bisa memutar waktu dan kembali ke masa lalu. Di sini terlihat Jinwo yang terbangun di rumah sakit dalam kondisi panik dan tidak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi. Jinwo sempat bertanya-tanya, apakah pertarungannya melawan para monark itu hanyalah mimpi? Padahal Jinwo sangat yakin pisau es Frost Monarch telah menusuk jantungnya, tapi kenapa ia sekarang masih hidup? Hingga sampailah ketika Wo Jinchul dan anggotanya datang menemui Jinwo di rumah sakit, yang membuat Jinwo semakin tidak mengerti dengan situasi ini. Lantas Jinwo langsung saja menanyakan kepada Wo Jinchul, "Ketua, apa yang terjadi kepada monark-monark itu? Maksudku para monster yang menyerang kota ini, dan bagaimana aku masih bisa hidup?" Wo Jinchul yang mendengarnya sontak jadi dibuat kaget dan kebingungan, karena di lini masa ini Wo Jinchul sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan Jinwo. Wo Jinchul mengatakan ada 3 hal yang perlu kusampaikan padamu. Pertama, aku bukanlah ketua asosiasi, tapi aku adalah pemimpin inspektur tim pengawas. Kedua, aku ingin menanyakan padamu tentang patung bergerak di dalam Double Dungeon. Dan ketiga, bagaimana kau bisa mengenaliku, padahal kita baru pertama kali bertemu? Mendengar hal itu, sontak Jinwo jadi semakin tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi, dan kenapa Wo Jinchul malah membahas tentang patung bergerak, padahal kejadian itu sudah lama sekali. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, situasi ini benar-benar tidak masuk akal. Ruangan ini jelas sangat familiar bagiku, karena di masa lalu aku sudah dirawat di sini selama 2 minggu. Aku dapat mengingatnya dengan jelas. Ruangan ini adalah tempat di mana aku terbangun dulu setelah nyaris mati di insiden Double Dungeon. Tak lama kemudian, setelah Jinwo meminta waktu kepada Wo Jinchul untuk sendiri, agar ia bisa memfokuskan pikirannya terlebih dahulu.
Di sini terlihat Jinwo yang mencoba melihat status playernya untuk memastikan apakah ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Namun anehnya, ternyata wajah dan semua status playernya masih sama seperti terakhir kali sebelum ia mati. Bahkan semua yang ada di dalam inventorinya juga masih utuh termasuk dagger Kamish. Dan satu-satunya yang berbeda adalah Jinwo yang tidak memiliki prajurit bayangan lagi. Jinwo bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi dan kenapa ia bisa kembali ke masa lalu. Tapi jika memang benar ia telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya yang gagal mengalahkan para monark, lantas Jinwo pun telah bertekad untuk membangun ulang pasukan bayangannya. Lalu ia langsung pergi ke kantor Asosiasi Hunter untuk mengukur kekuatan sihirnya sama seperti yang sudah pernah ia lakukan dulu. Dan Jinwo juga ingin meminta waktu untuk bertemu dengan ketua asosiasi secara langsung. Saat melihat Jinwo yang berjalan sendirian menuju ke ruangan ketua, sontak telah membuat petugas di sana jadi bertanya-tanya, bagaimana orang asing seperti Jinwo bisa mengetahui ruangan ketua, padahal dia baru pertama kalinya datang ke sini. Lalu saat Jinwo berada di dalam lift dan bertemu dengan Kang Taisik yang masih hidup di lini masa ini, tanpa basa-basi, Jinwo langsung saja memperingatkan Taisik agar jangan membuat masalah, kemudian ia berkata, "Aku tahu, kau memiliki skill stealth dan kau belum melaporkan fakta ini kepada pihak asosiasi. Meskipun kau adalah hunter kelas atas, tapi kau tidak ada di dalam daftar nama yang diawasi secara ketat oleh asosiasi hunter. Aku juga tahu kau sedang merencanakan skenario untuk menutupi kejahatanmu setelah seseorang memintamu untuk membalaskan dendam kematian putrinya. Aku tidak tertarik dengan kejahatan yang kau perbuat, tapi jika kau melukai hunter yang tidak bersalah selama insiden itu, maka kau akan mati di tanganku." Kang Taisik yang mendengar ancaman Jinwo sontak jadi sangat terkejut dan panik bagaimana Jinwo bisa mengetahui semuanya. Namun begitu Taisik mencoba bertanya kepada Jinwo, siapa kau sebenarnya? Saat itu Jinwo langsung pergi menuju ke ruangan ketua tanpa mempedulikan pertanyaan Taisik. Sesampainya di ruangan ketua Asosiasi Hunter Korea, seketika mata Jinwo langsung terbelalak kaget karena tidak percaya kalau ia bisa bertemu kembali dengan ketua Gogunhi di lini masa ini. Terlebih lagi ketika Jinwo mendengar ketua Gogunhi yang mengatakan, "Setelah melihat bagaimana kau langsung datang mencariku begitu mendapat hasil tesmu, sepertinya prosedur ini sudah tidak asing lagi bagimu." Di sini Jinwo benar-benar tidak bisa menyembunyikan ekspresinya yang merasa sangat terharu karena bisa bertemu lagi dengan ketua Gogunhi semenjak kematiannya. Sementara bersamaan dengan Jinwo yang ingin menawarkan kesepakatan sebelum Gogunhi membahas inti hasil tesnya, sistem terus-menerus memunculkan notifikasi apakah Jinwo akan menerima quest untuk mengulang kembali dunia atau tidak. Namun sebelum Jinwo memutuskan pilihannya, terlebih dahulu Jinwo ingin meminta Gogunhi untuk mengubah aturan asosiasi agar makhluk summon bisa dihitung sebagai anggota raid. Dan jika ketua Gogunhi bisa melakukannya, maka Jinwo berjanji ia sendirilah yang akan membunuh semua monster semut di Pulau Jeju. Dengan begitu, ia bisa membangun pasukannya lagi dimulai dari sana. Pada awalnya Gogunhi sempat menganggap permintaan Jinwo itu sangat konyol, sebab sampai sejauh ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan raid Pulau Jeju. Tapi ketika Gogunhi dapat merasakan energi kegelapan yang dipancarkan oleh Jinwo, dan kekuatannya jelas jauh melampaui hunter tingkat nasional, sontak Gogunhi jadi dibuat sangat terkejut dan tidak percaya bagaimana bisa ada orang sekuat Jinwo di dunia ini. Singkat cerita, hari demi hari terus berlalu semenjak Jinwo mengulang kembali kehidupannya. Dimulai dari dia yang berhasil mencegah kematian Hwang Dong-suk, menggagalkan rencana jahat Kang Taisik, serta ia yang berhasil membangun kembali pasukannya dengan mengalahkan Tang dan mengalahkan pasukan High Orc. Hingga sampailah setelah Jinwo juga berhasil menyembuhkan penyakit ibunya dan membangkitkan Beru sebagai prajurit bayangan. Disinilah Jinwo mulai menyadari kalau semua ini hanyalah ilusi. Lalu ia langsung berkata kepada sosok yang menciptakan ilusi tersebut, "Aku tahu semua ini adalah ilusi yang kau buat, jadi hentikanlah sandiwara ini dan tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Mau seberapa lama lagi kau berencana melihat ke arahku dari atas sana?" Tidak berselang lama setelah Jinwo mengatakannya, tiba-tiba seluruh tempat itu langsung diselimuti kegelapan, lalu muncul banyak pesan dari sistem yang memberi quest. Apakah Jinwo akan menerima untuk mengulang kembali dunia ini atau tidak? Kemudian di saat yang sama, sesosok bayangan hitam juga mulai menampakkan dirinya di hadapan Jinwo, yaitu sosok yang dikenal sebagai Sang Raja Kematian. Sosok itu kemudian berkata kepada Jinwo, "Jika kau mau, kau bisa hidup abadi di dalam dunia ini dan hidupmu akan menjadi seperti tidak pernah terbangun dari mimpi yang sangat indah." Lalu begitu Jinwo membalas bertanya, "Apa kau menyuruhku terjebak di dalam ilusi yang kau ciptakan ini?" Sang Raja Kematian itu kemudian mulai merubah wujudnya menjadi seperti orang-orang yang Jinwo kenal sembari berkata, "Bukan aku yang menciptakan dunia ini, tapi kau sendirilah yang telah menciptakannya. Ini merupakan dunia yang diciptakan oleh gabungan keinginanmu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanmu sampai sekarang dengan kekuatan milikku."
Atau dengan kata lain, ini adalah wilayahku dan merupakan tempat peristirahatan abadi yang disebut kematian. Aku sudah lama mengamatimu, bahkan jauh lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Kau adalah orang yang selalu berada di hadapan kematian, namun kau terus berusaha mati-matian melawan kematian. Aku sendiri adalah catatan dari perjuanganmu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah atas penderitaanmu. Akulah sang kematian, akulah peristirahatan abadi, dan aku pula sang rasa takut. Sesungguhnya aku adalah dirimu, dan di dalam wilayahku, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Seperti menciptakan pohon ini, kau bisa menjadikan pelayanku menjadi pelayanmu dan menyerap kekuatanku dari mereka. Bahkan meskipun semua ini mungkin hanya bisa dilakukan di dalam wilayahmu sendiri, tetap saja kekuatan untuk menciptakan, menghancurkan, dan merubah dunia adalah kekuatan dahsyat milik sang penguasa. Setelah mendengar semua penjelasan itu, lantas Jinwo pun langsung bertanya, apakah maksudmu kita berdua memiliki kekuatan yang sama? Lalu begitu sang raja kematian menganggukkan kepalanya dalam wujud Chahain, ia pun kembali melanjutkan perkataannya. Sudah sejak lama, aku selalu menunggu hari di mana kita akhirnya bisa bertemu. Aku adalah Esbon Shadow Monarch King of the Death yang menguasai kekuatan kematian, serta sang penguasa kegelapan yang terdalam. Sementara bertepatan dengan Jinwo yang menanyakan kenapa dirinya yang terpilih, lalu Shadow Monarch mulai menggunakan kemampuannya untuk menunjukkan pada Jinwo tentang sejarah permulaan dan akhir bagi mereka berdua. Shin kemudian kembali berfokus ke situasi yang terjadi di garis waktu yang sebenarnya, di mana Jinwo yang tampak tidak berdaya setelah tubuhnya membeku di dalam penjara es Frost Monarch. Melihat situasi ini, Rakan sangat yakin bahwa Jinwo benar-benar sudah mati. Bahkan di sisi Thomas dan Leonard juga dapat merasakan kalau aura kekuatan milik Hunter Sung Jinwo baru saja menghilang. Lalu setelah Baekhyunho juga mengatakan ini mustahil, jadi sekarang tidak ada seorang pun lagi yang bisa menghentikan Monster Beast itu. Di lain sisi terlihat Lim Taeju yang sedang bersiap untuk melancarkan tembakan panah sihirnya sembari bergumam. Sialan, seharusnya aku tadi tidak mematuhi orang itu. Mungkinkah kami masih bisa menghentikannya jika kami membombardir mereka sekarang? Bahkan Hunter level nasional saja tidak mampu menghentikan mereka. Namun tepat ketika Lim Taeju baru saja memberi perintah kepada semua anggotanya untuk bersiap menembak Frost Monarch secara bersamaan, tiba-tiba Frost Monarch dan Lim Taeju malah dikejutkan dengan pancaran aura kekuatan yang sangat besar dari tubuh Jinwo. Lalu begitu Frost Monarch dan Rakan dapat mendengar suara detak jantung Blackheart yang Jinwo miliki. Seketika Frost Monarch dan Rakan jadi dibuat sangat panik, karena situasi ini menandakan bahwa sang Shadow Monarch yang sesungguhnya sebentar lagi akan bangkit. Namun di saat mereka berdua baru saja bergerak untuk menghentikan kebangkitan Shadow Monarch yang sempurna, sialnya Rakan dan Frost Monarch malah terkena serangan kejutan dari seseorang yang mampu menggagalkan serangan mereka. Dan ternyata, orang itu adalah Sung Il-hwan ayahnya Jinwo, yang saat ini telah terjun ke medan perang sembari berkata, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Sung Jinwo. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 4 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.